Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala lina wa habibina al-mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shrah li sadri wa yassir li amri hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta bedah buku. Hafizakumullahu jami'an. Baik yang hadir secara offline di Al-Furqan Mahan Ikonik Residence Dau Malang, ataupun Bapak Ibu para peserta yang hadir secara online, ataupun nanti yang ikut menyimak bedah buku ini melalui rekaman. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pagi ini dia memberikan banyak sekali nikmat. Kita masih diberi nikmat iman, adalah nikmat paling besar Allah Subhanahu wa taala. Bisa hidup kembali setelah tadi malam kita diwafatkan. Pagi ini Allah berikan berupa bisa bermajelis ilmu. Bapak Ibu hafizakumullah, acara ini insya Allah memberikan 3 faedah, manfaat jika kita mengikuti bedah buku ini. Sekurang-kurangnya ada 3 syariat Allah yang kita hidupkan. Jadi bapak-bapak, yang pertama syariat membaca. Ini sudah disinggung oleh Ketua Takmir bahwa program bedah buku ini adalah salah satu syariat Allah Ta'ala, salah satu program untuk menghidupkan syariat Allah Ta'ala berupa membaca atau iqra. Jadi syariat qiraah atau iqra ini syariat yang sudah banyak ditinggalkan oleh muslimin. Wabil khusus membaca sirah nabawiyah. Ini perlu dihidupkan, perlu dipertahankan. Yang kedua, acara ini juga menghidupkan rasa cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, program bedah buku ini ada dalam rangka menghidupkan wakaf produktif. Karena penerbit Taka Cahaya Peradaban ini adalah usaha penerbitan buku yang bersifat wakaf produktif. Maka para hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, jadi sekurang-kurangnya acara bedah buku pagi ini itu menghidupkan 3 syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh panitia, peserta, dan semua pihak yang terlibat di dalam acara bedah buku ini nanti. Bapak Ibu hafizakumullah,
kami menyampaikan di awal bahwa sesi hari ini saya tidak akan menyampaikan isi buku dari buku Sirah Nabawiyah untuk pemuda ini secara detail, ya. Insya Allah kami hanya menyampaikan alas, ya, yang akan menjadi bekal bagi Bapak Ibu semuanya, para pemuda, dalam membaca buku ini. Bagaimana agar buku ini bisa bermanfaat dengan maksimal saat kita baca. Jadi kami disclaimer sejak awal, kita tidak akan membahas Sirah Nabawiyah dari awal halaman sampai akhir, tidak. Kita hanya akan insya Allah membahas apa, alas-alasnya saja. Barakallahu fikum, semoga kita bisa menyimak materi ini dengan seksama. Tentu adab-adab kita jaga, Bapak Ibu yang mengikuti ini secara online, tetap menjaga adab-adabnya. Bapak Ibu hafizakumullah, kita langsung masuk ke materi inti dari acara bedah buku ini. Insya Allah di kesempatan kali ini saya hanya akan menyampaikan 2 poin, ya. Kalau 2 poin saja. Poin pertama sebagai alas nanti kita membaca buku Sirah Nabawiyah ini adalah kenapa kita membaca Sirah Nabawiyah. Kenapa kita perlu membaca Sirah Nabawiyah. Dan poin kedua adalah bagaimana agar saat kita membaca Sirah Nabawiyah itu bisa menjadi produktif, ya. Jadi bacaan kita itu menjadi hidup. Membaca Sirah Nabawiyah itu jadi menarik, jadi mengasyikkan. Itu poin kedua. Jadi insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita hanya fokus di 2 poin ini sambil nanti kita akan singgung sedikit-sedikit tentang isi dari kitab ini. Baik Bapak Ibu hafizakumullah, silakan dilihat di papan tulis sudah kita catatkan. Kenapa membaca buku Sirah Nabawiyah ini penting, ya. Sebelum membahas ada 3 poin yang nanti saya jelaskan tentang definisi Sirah Nabawiyah dulu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sudah mengetahui, tapi mari kita jelaskan ulang. Sirah Nabawiyah terdiri dari 2 kata, ya. Sirah artinya perjalanan hidup, ya. Saro ya siru itu artinya jalan. Nabawiyah berarti terkait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sirah Nabawiyah adalah perjalanan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari beliau lahir, bahkan biasanya para ulama membahas sebelum beliau lahir, ya, sampai nanti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi rangkaian perjalanan Nabi Muhammad SAW dari awal kelahiran beliau sampai wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya adalah sirah nabawiyah. Bapak Ibu hafizakumullah, sekurang-kurangnya ada 3, ya. Tadi lihat kenapa kita sebagai seorang muslim atau muslimah itu perlu membaca sirah nabawiyah. Yang pertama, itu adalah konsekuensi kita mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat. Bapak Ibu hafizakumullah, kita semuanya alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, syahadat risalah.
Aku berikrar, bersumpah, bersaksi, tidak ada. Okay. Yang kedua, uh, kenapa kita perlu, bahkan harus ya, membaca Sirah Nabawiyah? Saya tanya ke Bapak Ibu yang hadir terutama ini, kita semuanya setiap sholat membaca surat Al-Fatihah, betul ya? Di surat Al-Fatihah itu Bapak Ibu, ada kalimat atau ada ayat Allah Ta'ala yang berbunyi, Ihdinas siratal mustaqim. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Siratal ladina anamta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu jalan orang-orang yang kau beri nikmat dari kalangan nabi, siddiqin, syuhada dan solihin, bukan jalannya orang yang kau murkahi dan juga bukan jalan orang yang sesat. Hadirin, siratal mustaqim, ya, jalan yang lurus. Para ulama sepakat penjelasannya adalah jalannya para nabi, siddiqin dan syuhada dan solihin. Nah, di antara para nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu ada yang sudah hafal surat Yasin? Ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Lanjutannya. Ala siratim mustaqim. Nah ini. Yasin demi Al-Quran yang hakim, bijaksana. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad, betul-betul seorang utusan Allah Ta'ala. Ala siratim mustaqim, yang berada di jalan yang lurus. Jadi kalau kita gabungkan antara surat Al-Fatihah dengan surat Yasin ini Bapak Ibu, maka setiap sholat, setiap membaca surat Al-Fatihah, kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mas-mas ini atau mbak-mbak hadirin semuanya yang mengikuti secara online, setiap kita membaca Al-Fatihah, kita minta kepada Allah untuk ditunjukkan jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sirah Nabawiyah yang menjelaskan itu diantaranya. Seperti apa perjalanan Nabi Muhammad? Seperti apa jalannya Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad itu tidur saja di rumah? Santai-santai gitu? Atau Nabi Muhammad itu beliau kehidupannya adalah piknik-piknik gitu? Rekreasi-rekreasi? Atau Nabi Muhammad kehidupannya adalah begini dan begitu? Nah, untuk mengetahui itu, lagi-lagi kita harus membaca Sirah Nabawiyah. Jadi sekali lagi ini alasan kedua, kenapa kita sebagai seorang muslim atau muslimah perlu, bahkan bisa wajib mengetahui perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Karena itu doa kita Bapak Ibu. Ya. Jadi kita minta kepada Allah agar ditunjukkan jalannya Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad. Nah, penjelasan itu bisa kita baca dalam ilmu Sirah Nabawiyah ini. Ya. Terakhir, alasan ketiga, kenapa kita perlu dan sangat ditekankan untuk membaca Sirah Nabawiyah, karena Sirah Nabawiyah itu Bapak Ibu adalah teks langsung penerapan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Saya ulangi,
Sirah Nabawiyah itu adalah praktek dari Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Contoh, di Al-Quran ada perintah untuk menikah misalnya. Bagaimana praktek nikahnya? Di hadis ada anjuran untuk menikah. Seperti apa cara detailnya? Lah itu ada dalam Sirah Nabawiyah. Di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis Nabi, ada perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Betul? Ya. Wal jaridil qurba wal jaril junub. Berbuat baiklah kepada tetangga dekat ataupun tetangga jauh. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan Jibril senantiasa berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga. Bagaimana praktek berbuat baik kepada tetangga? Lagi-lagi baca di Sirah Nabawiyah. Bagaimana cara atau adab dengan keluarga? Bagaimana adab berinteraksi dengan non-muslim? Bagaimana cara kita, adab kita dengan orang di luar sana? Itu Rasulullah SAW sudah mencontohkan. Ini bapak-bapak ini. Ada perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, betul? Wa anfusakum wa ahlikum naro. Tapi bagaimana caranya? Itu Rasulullah SAW sudah mempraktekkan. Nah, jadi ini alasan nomor 3. Kenapa kita sebagai seorang muslim atau muslimah itu perlu untuk membaca Sirah Nabawiyah. Membaca perjalanan hidup Rasulullah SAW. Karena kadang-kadang kita kalau mengambil langsung dari Al-Quran atau tafsir kesulitan, betul? Ini bapak-bapak mudah atau gampang nih? Baca Quran atau tafsirnya kemudian langsung dapat poin-poin pelajaran gampang atau sulit? Atau ibu-ibu kita membaca hadis atau syarahnya ya. Karena Al-Quran dan hadis selain dia berbahasa Arab itu pembahasannya tidak runtut. Kadang-kadang bab puasa misalkan ada di juz 2, nanti ada di juz yang lain. Pembahasan tentang menikah, nanti ada di juz ini, ada di surat ini, ada di terpecah-pecah, betul? Tidak gampang bagi seorang muslim, muslimah, termasuk kita, untuk bisa memahami Al-Quran yang 114 surat dan 30 juz ini menjadi satu kesatuan itu gak gampang. Apalagi memahami hadis. Ya, Sahih Muslim segini, Sahih Bukhari segini. Dan kitab-kitab hadis yang lain kalau dijabarkan itu ada berjilid-jilid. Tapi kalau kita membaca Sirah Nabawiyah Bapak Ibu, ini langsung praktek langsung dari A sampai Z dari syariat Allah Ta'ala. Saya tanya sekarang, Bapak Ibu, siapa orang di muka bumi ini yang paling baik penerapan syariatnya? Siapa orang di muka bumi ini yang paling baik menerapkan, melaksanakan Al-Quran dan hadis Nabi SAW? Siapa? Gak ada lain jawabannya selain Rasulullah SAW, selain Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ingin melihat praktek ibadah yang sifatnya individu, lihat Nabi Muhammad SAW. Kita ingin menerapkan syariat yang terkait dengan keluarga, kita lihat siapa? Nabi Muhammad SAW.
kita ingin mengetahui syariat yang terkait dengan kemasyarakatan, lihat siapa? Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita ingin melihat seperti apa pelaksanaan syariat itu di level negara, bahkan antar negara. Rasulullah SAW sudah lengkap menjelaskan dan mempraktekkan, Bapak Ibu. Jadi 23 tahun Nabi Muhammad SAW, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, itu sudah lengkap mempraktekkan 30 juz Al-Quran itu. Dan itu sirah nabawiyah. Jadi untuk kita-kita Bapak Ibu ya, yang mungkin keterbatasan perangkat ilmu-ilmunya, membaca sirah nabawiyah ini ibaratnya menikmati makanan hidangan yang sudah matang siap saji. Ya, ya. Yang sudah dimasak oleh para ulama kita. Ya. Baik. Ini ya, 3 alasan, 3 sebab kenapa kita perlu membaca sirah nabawiyah. Ustaz, berarti membaca Al-Quran tidak perlu lagi. Salah. Tetap kita membaca Al-Quran. Tetap kita membaca tafsir para ulama. Berarti kita tidak perlu ikut taklim kajian hadis. Tetap perlu. Tapi sirah nabawiyah ini adalah matangnya. Kita ingin sebagai seorang guru misalkan, bagaimana sih mendidik keluarga? Bagaimana mendidik murid-murid? Nabi Muhammad adalah seorang guru yang terbukti sukses 23 tahun mendidik masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat beriman. Sepakat atau enggak? Sepakat. Kalau kita ingin memberikan perubahan di masyarakat, kita ingin memberikan pencerahan di masyarakat, maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling sukses memberikan pencerahan di masyarakat. Ini para hadirin. Jadi 3 alasan penting kita mempelajari sirah nabawiyah. Sudah ditangkap? Ya. Ini terlalu cepat atau terlalu lambat Bapak Ibu? Bisa menangkap ya? Ya, rangkumannya sudah saya tulis di papan tulis, tinggal mencatat saja. Jadi saya perlu memberikan alas ini Bapak Ibu karena tadi disampaikan oleh Ketua Takmir, hari ini generasi muslimin, nggak yang muda, nggak yang tua, nggak yang anak-anak, sudah mulai teralihkan dengan membaca ini. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan 3 poin ini, insya Allah setelah ini punya alas untuk mulai senang membaca. Kenapa sih saya senang baca? Kenapa sih saya harus membuka buku? Ya, ini alasannya. Kenapa sih saya harus memilih sirah nabawiyah? Bukankah di perpustakaan, di toko buku itu banyak sekali buku-buku biografi. Ada biografi atau sirahnya presiden ini, presiden pertama, presiden kedua, tokoh ini, tokoh ini. Nah, ini 3 alasannya. Hari ini banyak muslimin, Masya Allah. Koleksi buku di rumahnya banyak. Tokoh A, tokoh B, tokoh C, dan seterusnya. Cuma 1 tokoh yang belum ada. Dan belum sempat ia baca.
yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perpustakaannya besar di rumah, ya, bahkan mungkin 2 lemari penuh, tapi belum ada di lemari itu buku tentang manusia terbaik, buku tentang makhluk Allah yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Semua buku sudah dilahap, semua buku sudah habis dibaca. Tinggal satu buku yang belum dibaca. Buku tentang manusia yang akan memberikan syafaat kelak kita di hari kiamat. Rasulullah SAW. Ya. Anda baca itu, biografi ini, tokoh A, tokoh B, tokoh C. Saya tanya, apakah tokoh itu nanti yang akan diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kita? Enggak. Apakah tokoh itu nanti yang akan bertemu kita di mahsyar, di dalam telaga? Tidak. Yang akan menyambut kita di telaga Haud Al-Kautsar, Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu. Maka sejak sekarang kita kenalan dengan kekasih kita itu. Ya. Kita kenalan dengan orang yang selalu mendoakan kita. Baik, satu poin sudah dapat. Siap-siap kita masuk ke poin kedua. Poin kedua ini tentang bagaimana agar membaca Sirah Nabawiyah itu jadi hidup. Sirah Nabawiyah itu menarik, muntij atau produktif. Ustaz, Sirah Nabawiyah itu kan sejarah, Ustaz ya. Sirah Nabawiyah ini kan kisah. Terkadang kan membosankan. Ya. Baca sirah itu kan membosankan. Isinya tanggal, tahun, nama. Betul ya Bapak Ibu ya. Itu rata-rata kita itu membenci pelajaran yang sifatnya seperti itu. Sejarah. Nah para hadirin, mari pagi ini kita ubah mindset itu. Kita ubah mindset itu. Dari mana? Silakan nanti dibuka di surat Yusuf ayat akhir. Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka ibroh bagi orang-orang yang berakal. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Jadi pada kisah-kisah para nabi, dalam konteks kita, kisah Rasulullah itu ibroh. Ada hikmah, ada pelajaran liulil albab bagi orang yang berakal. Jadi Bapak Ibu membaca Sirah Nabawiyah ini kita diarahkan untuk memang punya akal. Bagi orang yang nggak berakal, baca Sirah Nabawiyah itu kayak kering. Nah, hadirin rahimakumullah, Allah lanjutkan, makana hadithan yuftaro. Tidaklah kisah-kisah para nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu cerita yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayh. Tetapi pembenar, ya, cerita-cerita kisah-kisah itu membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, wa tafsila kulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Ini para ibu, bapak, kasih catatan tebal. Kisah-kisah itu tafsila kulli syai', menjelaskan segala sesuatu.
wahudan, petunjuk, warahmah, dan rahmat Allah. Liqaumi yuqinun. Bagi orang yang beriman, yakin. Jadi kisah itu ternyata menjelaskan segala sesuatu, petunjuk, dan rahmat. Ini kata kunci Bapak Ibu ya. Nah, guru kami yang kami belajar ilmu kepada beliau tentang sirah nabawiyah ya, Ustadzuna Ustadz Budi Azhari, juga Ustadzuna Ustadz Absep Sobari, memberikan penjelasan ya kepada kita semuanya bahwa sirah nabawiyah itu kita bisa mengambil 4 faidah di dalamnya. Saya ulangi, ada 4 faidah yang bisa kita ambil saat kita membaca sirah nabawiyah. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, di dalam sirah itu ada inspirasi, ide-ide. Jadi Bapak Ibu, hadirin semuanya yang online atau offline, saat membaca kisah-kisah Nabi SAW, terutama kisah Rasulullah, mulai beliau lahir sampai wafat, cari inspirasi di sana. Ya. Contoh nih, saya rangkum dulu. Yang pertama, sirah sebagai inspirasi. 2, sirah nabawiyah jadikan sumber solusi. Jadi saat membaca sirah, nanti kita sambil ada solusi apa yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah, oleh Nabi SAW dan para sahabat waktu itu. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, prediksi. Apa? Ibu-ibu bisa diulang? Sirah nabawiyah sebagai inspirasi. Kedua, solusi. Ketiga, motivasi. Keempat, prediksi. Oke. Mari, ayo kita latihan. Bapak Ibu rahimakumullah. Sirah nabawiyah sebagai inspirasi atau solusi. Uh, Kalau kita baca Sirah Nabawiyah ya, contohnya nanti di Sirah Nabawiyah untuk pemuda, karangan Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi ini, nanti pembahasannya akan dimulai dengan kondisi bangsa Arab, termasuk kondisi dunia sebelum kedatangan Islam. Hampir semua sirah nabawiyah, terutama sirah yang besar-besar ya, karena nanti ada sirah yang tipis-tipis, ada sirah yang besar-besar. Biasanya kalau sirah-sirah, buku-buku sirah nabawiyah yang sudah mulai agak tebal, itu mesti di awal pembahasan, sebelum membahas kelahiran Nabi Muhammad, itu biasanya membahas tentang kondisi bangsa Arab, ya, yang penuh jahiliyah itu. Saya tanya Bapak Ibu, Nabi Muhammad lahir tahun berapa? Masehi? Hah? Berapa? 500? Oh, ya, Rasulullah lahir tahun 571 Masehi. Diangkat menjadi nabi tahun berapa? Umur berapa? Hah? Umur 25. Nah sekarang 571, 25. Wah, ya. Umur 40 ya. Nabi Muhammad menjadi nabi di usia 40. Sehingga 51 ditambah 40, berapa? 611, betul?
Jadi Rasulullah diutus menjadi nabi tahun 611 Masehi. Jadi Bapak Ibu, jarak antara Nabi Muhammad dengan nabi sebelumnya, siapa nabi sebelum Nabi Muhammad? Siapa Nabi Isa alaihissalam? Berapa jaraknya kurang lebih? 600 ini tahun. Kurang lebih ini. Jadi antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad ada kurang lebih 500 tahun. Jarak yang cukup panjang. Masa kosong dari bimbingan wahyu. Betul? Halo? Bisa dipahami? Belajar sirah ini memang harus menggunakan akal ya. Saya ulangi. Nabi Muhammad lahir tahun 571, diangkat jadi nabi tahun 40. Berarti 611. Jadi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad kurang lebih itu. Jadi masyarakat bumi waktu itu kosong dari seorang nabi, kosong dari seorang rasul, kosong dari wahyu, penjaga wahyu, yaitu seorang nabi, jaraknya 500 tahun. Lebih. Nah, inilah penjelasan para ulama. Kenapa waktu itu bumi dalam kondisi jahiliyah. Jadi kalau sebuah masyarakat tidak ada bimbingan wahyu di sana, bisa dipastikan masyarakat itu akan menjadi masyarakat jahiliyah. Ini inspirasi. Sirah sebagai inspirasi. Rumah tangga kita, Bapak Ibu, rumah tangga kita. Kalau tidak ada bimbingan wahyu, maka keluarga kita akan menjadi keluarga jahiliyah. Kampung kita. Kalau tidak ada bimbingan wahyu Allah kepada warga kampung, maka kampung ini berpotensi besar menjadi kampung yang jahiliyah. Mungkin mabuk-mabukan atau perilaku-perilaku kemaksiatan yang lain. Ini inspirasi. Ya. Seperti itu. Contoh lagi. Ini inspirasi sekaligus solusi. Nanti kalau Anda baca di Sirah Nabawiyah ini ada kisah Rasulullah itu habis lahir itu disusukan kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad bernama siapa? Halimah. Kita semua sudah tahu itu. Betul? Kita sudah kecil, paham. Pertanyaannya, ada inspirasi apa? Jadi tidak sekedar hafal, oh iya Rasulullah habis lahir, kemudian disusui oleh Halimah dari Bani Sa'ad, sehingga dikenal dengan Halimah Sa'diyah. Gitu aja. Tapi ada inspirasi apa dari itu Bapak Ibu? Ada? Hari ini, Bapak Ibu, setiap ibu-ibu yang melahirkan, itu apakah mesti asinya keluar? Tidak mesti kan? Padahal ada syariat bagi seorang ibu, orang tua, ketika bayi lahir, anaknya hendaklah disusui berapa tahun? 2 tahun. Haulaini kamilain. Maka ini inspirasi sekaligus solusi. Dari Sirah Nabawiyah, bagi pasutri yang punya anak, kemudian yang harusnya si bayi ini dapat hak radoah atau susuan, kok kemudian ada halangan bagi sang ibu untuk menyusui, entah karena faktor ASI-nya nggak keluar,
atau faktor yang lain, si ibu wafat misalnya, si ibu sakit, maka ada inspirasi sekaligus solusi, yaitu apa? Disusukan. Sehingga si bayi tetap mendapatkan susuan. Nah, hari ini enggak. Karena tidak mengambil inspirasi dari sirah nabawiyah, ketika bayi lahir, oe, oe, dicoba dimimii ASI sama ibunya, ASInya nggak keluar, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu hari ini? Sufor. Saya tanya, sufor itu inspirasi dari siapa, Bu? Bapak-bapak, minum sufor itu inspirasinya dari kitab apa? Dari makhluk mana? Ini loh, sirah nabawiyah sebagai inspirasi. Sekaligus sirah nabawiyah sebagai solusi. Bisa saja Rasulullah waktu itu lahir dari Ibunda Halimah langsung disusui, bisa, bisa. Tapi inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nanti kemudian setelah agak besar Nabi Muhammad di kampung Bani Sa'ad, nanti dijelaskan di sini, suka mainan kambing sama anak-anak Bani Sa'ad, betul? Ayo, saya tanya. Itu sudah kita pahami kisah itu di buku-buku Sirah Nabawiyah, sudah kita baca berkali-kali. Tapi pertanyaannya, ada inspirasi apa di situ? Ada solusi apa di situ? Ayo, ini saya sambil melatih ini Bapak Ibu. Ada Bapak-Bapak mungkin. Kenapa waktu itu Rasulullah tidak uh, bermain-main dengan kelinci misalnya? Atau tidak bermain dengan ayam? Atau bermain-main dengan apa kucing gitu ya? Tapi waktu itu Rasulullah SAW dipilihkan domba, kambing, ya ghanam. Apa pertanyaan? Apa inspirasi dan solusinya? Ada inspirasi apa hari ini? Apa Bapak? Hari ini salah satu kendala yang dihadapi orang tua itu ini. Betul? Ini inspirasi Bapak Ibu. Ini inspirasi untuk para ayah, para bunda yang sulit mengendalikan anaknya ketergantungan ini. Apa? Jawabannya apa? Belikan cempe aja gitu. Nah ini inspirasi. Masya Allah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya kitab namanya Fathul Bari, ketika menjelaskan hadis Nabi SAW di dalam Sahih Muslim, ma ba'athallahu nabiyan illa ra'al ghanam, ya. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dia pasti pernah mengembala ghanam. Ghanam itu bisa domba, bisa kambing. Nah, Imam Ibnu Hajar mengatakan, ternyata Bapak Ibu, mengembala kambing, mengembala domba, itu melahirkan sifat lembut, lemah lembut. Care, apa care itu? Sifat peduli, tanggung jawab, kuat, fisik. Nah ini yang dibutuhkan anak-anak kita hari ini. Masya Allah. Jadi kalau Bapak Ibu hafizakumullah pingin punya anak yang punya kepedulian, fisiknya kuat, lembut, ayo angon, wedus, Masya Allah. Ini inspirasi dan solusi dari Siro. Siapa yang mau membantah? Siapa yang mau menolak? Nggak ada.
Ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan di dalam kitab Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini. Itulah hikmah ilahiyah. Kenapa para nabi itu semuanya ketika sebelum menjadi nabi mereka mengembala kambing atau domba. Maka Allah, ini lanjut Imam Ibnu Hajar, Allah latih kelembutan, tanggung jawab, kekuatan para nabi itu sebelum mereka memelihara manusia, merawat manusia, sebelum merawat dengan manusia, mereka latihannya dulu seperti itu. Nah ini inspirasi. Sirah sebagai inspirasi sekaligus solusi. Tapi Ustadz, kami kan tinggal di perkotaan. Kami tinggal di kota besar. Kami nggak punya apa? Nggak punya peternakan. Rumah kami kecil, nggak punya tempat untuk kandang, betul? Ini sering alasan Bapak Ibu ini. Alasan orang tua ini. Bapak Ibu hafizakumullah, saya tanya, apakah kambing-kambing domba-domba yang di Bani Sa'ad yang dijadikan mainan Rasulullah dan anak-anak waktu itu miliknya Siti Aminah, Ibu Aminah? Bukan. Miliknya Nabi Muhammad? Bukan. Miliknya orang. Bisa loh kita Bapak Ibu di akhir pekan weekend seperti ini kita ngajak anak-anak ke peternakan domba sana. Memberi makan domba, memberi makan kambing, ngajak main-main. Seperti Muhammad kecil. Ya, insya Allah biayanya nggak mahal. Bahkan mungkin gratis. Tapi Masya Allah, inilah kalau kita mengambil inspirasi dan solusi dari Sirah Nabawiyah. Hari ini kan, wah, ke tempat wisata A, tempat wisata B, C, dan seterusnya. Ada satu tempat wisata yang kita lupakan, yang itu terinspirasi dari Sirah Nabawiyah, yaitu tempat pengembalaan domba. Ya, kambing ya. Nggak tahu di kota kita ini di sebelah mana ada, ya. Ibarat mungkin di sana ada, ya itu menjadi inspirasi. Itu Bapak Ibu. Contoh lain. Nah ini para pemuda ini biasanya ada. Ustadz, ada nggak inspirasi dari Sirah Nabawiyah untuk dapat jodoh? Nah, ayo. Hari ini para pemuda atau pemudi di antara tantangannya adalah punya jodoh. Ada nggak di Sirah Nabawiyah inspirasi bagaimana agar cepat dapat pasangan? Ayo, bapak-bapak duluan mungkin atau mas-mas ini. Ini masih mas-mas kan ini, Masya Allah. Ada di mana? Di cuplikan Sirah Nabawiyah mana yang bisa menjadi inspirasi dan solusi agar gampang dapat pasangan. Hah? Kisah tentang Khadijah radhiyallahu anha yang nembak duluan kepada Rasulullah SAW melalui Maisarah. Ada kan? Kita baca semua itu. Jadi mbak-mbak, ibu-ibu, bukan aib. Ketika ada mbak-mbak muslimah, belum punya jodoh, kok tiba-tiba melihat ada seorang mas-mas, ahli masjid, ahli sholat, ahli Al-Quran, ahli sedekah. Masya Allah. Nasabnya bagus, wajahnya ganteng, pekerjaannya halal. Bukan aib, mbak-mbak, ya, yang online, Anda nembak duluan. Seperti Rasulullah, Khadijah, ibunda kita, nembak duluan kepada Rasulullah. Tapi enggak langsung ya, pakai MC. Apa MC itu? Iya, perantara.
Ini inspirasi Bapak Ibu. Selama ini mbak-mbak muslimah kita itu pasif, menunggu. Ya nunggu takdir. Ya. Nah, Ustaz, ini yang hadir sudah menikah semua, oke. Golek mantu, wes, ayo. Cari menantu. Oh, tadi kan cari jodoh, sudah dapat ya inspirasinya? Sekarang cari menantu. Ayo bapak-bapak yang sudah mau punya mantu, ada inspirasi. Hari ini nggak gampang loh cari mantu. Ayo di Sirah Nabawiyah, di bab apa ada inspirasi kita dalam mencari menantu. Wes, ayo angkat tangan. Yang offline dulu nih. Ibu bapak-bapak, karena bapak-bapak ini yang harus nanti mencarikan menantu untuk anaknya. Ada? Hah? Dari kisah apa? Kisah Rasulullah mencarikan suami untuk Fatimah, putrinya. Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Siapa Ali bin Abi Thalib itu? Murid terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejak kecil sudah bersama Nabi, betul? Masuk Islam ada yang meriwayatkan umur 10 tahun, ada yang meriwayatkan umur 7 tahun. Jadi sejak kecil Sayyidina Ali ini sudah interaksi dengan Nabi SAW. Ibarat mulazamah seperti itu. Ini murid paling lama mulazamahnya. Dan menjadi murid terbaik. Bahasanya kita, daripada dipek wong liya, tak pek mantu dewe ae gitu. Betul atau betul? Masya Allah. Akhlaknya baik, ilmunya tinggi, soleh. Ngapain lagi? Nah ini para hadirin, Sirah Nabawiyah sebagai apa? Inspirasi. Sudah mulai? Oh iya Ustaz, saya kan guru TPQ Ustaz. Saya kan guru kutab Ustaz. Dek golek menantu aja. Saya kan guru madrasah. Nah, ini Sirah Nabawiyah Bapak Ibu. Sirah Nabawiyah sebagai inspirasi dan solusi. Ustaz, ada nggak inspirasi dari Sirah? Ya, saya itu pebisnis Ustaz. Saya sering ditipu oleh customer saya. Setiap kali saya invest di sebuah bisnis, mesti duit saya ditilep. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda pebisnis, uang Anda sering ditilep atau diselewengkan oleh kanan Anda, apa solusinya? Ada inspirasi apa di Sirah Nabi? Ada nggak di Sirah Nabawiyah? Apa Bapak Ibu? Hmm? Nah ini, saya tahu, saya yakin Anda tahu jawabannya. Cuma bagian mana ya? Di 23 tahun Sirah Nabawiyah itu, di sisi mana ada inspirasi itu? Mana? Ibu-ibu? Hah? Atau bapak-bapak? Kang? Di kisah ketika Khadijah memberikan amanah hartanya kepada Nabi Muhammad muda untuk menjalankan bisnisnya. Apakah dicul begitu saja? Tidak. Nabi Muhammad dikawal oleh pembantunya Khadijah bernama siapa? Maisarah. Jadi Nabi Muhammad membawa hartanya Khadijah untuk dibisniskan oleh Khadijah radhiyallahu anha, dipepet atau dikasih pendamping. Sehingga misalkan, dan ini nggak terjadi, kalau mau dibawa kabur ini harta, kan ada yang dampingi. Betul?
Nah, selama ini beberapa di antara kita mungkin investasi harta kepada seseorang, kemudian lepas. 1 bulan, 2 bulan ditelepon, ya apa bisnisnya, investasi kayak gimana? Oh, bagaimana bagi hasilnya? Oh, gitu. Nah, ini inspirasi dan solusi dari Sirah Nabawiyah. Ketika kita menempatkan harta kita untuk bisnis, kita menempatkan seseorang di sana untuk mengawal. Ini inspirasi Bapak Ibu dari Sirah Nabawiyah. Bisa ditangkap? Contoh-contoh tadi Ibu bisa ditangkap? Inspirasi-inspirasi tadi? Lagi mengambil inspirasi. Hari ini fenomena masjid sepi. Nah, ayo, ada inspirasi apa di Sirah Nabawiyah? Kenapa masjid kita sepi? Atau tak balik, Bapak Ibu, yang dilakukan Rasulullah pertama kali di Madinah itu ngapain sih? Untuk membangun sebuah masyarakat Madinah, apa yang dilakukan Rasulullah? Yang pertama, yang sering disebut orang-orang itu apa? Bangun masjid, betul? Ya, itu banyak yang menjawab pertanyaan seperti itu. Padahal sebenarnya tidak. Jadi sebelum Rasulullah membangun Masjid Nabawi, Masjid Madinah itu, ternyata Rasulullah sudah membangun SDM-nya dulu. Apa membangun apa? SDM-nya dulu. Yang akan memakmurkan Masjid Nabawi ini. Coba saya tanya, misalkan, ya, jadi saya ulangi, mohon maaf, saya ulangi. Jadi sebelum Rasulullah membangun Masjid Nabawi di Madinah, di Yasrib itu dulu, Rasulullah membangun SDM dulu, 13 tahun di kota Mekah, kurang lebih 2 tahun kepada penduduk Madinah. 13 tahun penduduk Mekah, 2 tahun kurang lebih penduduk Madinah, yang waktu itu Bai'at Aqobah 1, Bai'at Aqobah 2. Jadi jawabannya bukan membangun masjid dulu ternyata, tapi membangun SDM. Ada namanya ta'akhi, mempersaudarakan orang-orang Mekah dan orang-orang Madinah. Nah, ini yang hari ini belum banyak difahami oleh muslimin. Oh, yang pertama dibangun itu masjidnya. Masya Allah, masjidnya jadi besar, jamaahnya apa? Geger, berantem. Akhirnya masjidnya sepi. Kelompok A gak gelem ke masjid, kelompok B juga gak mau ke masjid. Terus langsung masjid, gelut wae, berantem saja, mending sholat di rumah. Akhirnya masjidnya sepi. Hadirin rahimakumullah, ini inspirasi dari Sirah Nabawiyah. Sebelum membangun bangunan, membangun apa dulu? SDM. Ya. Mohon doanya, ini kami sedang membangun Madrasah Al-Fatih ya di Poncokusumo, Jawa Timur. Terus terang kami belum bangun masjid hari ini. Banyak yang tanya, Ustadz, kenapa nggak bangun masjid? Bagaimana kami bangun masjid? SDM yang akan menghidupkan masjid aja nggak ada. Nah, nanti kalau sudah ada SDM-nya, kita bangun itu masjid. Nah, itu para hadirin. Inspirasinya. Jadi mungkin banyak ya calon wali santri sudah tanya, Ustadz, kenapa di MAF Poncokusumo kok tidak membangun masjid? Ya, kami masih sedang membangun SDM, calon pemakmur masjidnya. Ya, di Kutab-Kutab Al-Fatih. Terakhir, inspirasi dari Sirah. Nah, ini penting ini. Bapak Ibu,
Pasti panjenengan hadirin yang online, Rasulullah saat hijrah dari Mekah ke Madinah, Mekah itu di selatan, Madinah di utara. Apakah Rasulullah langsung dari Mekah lurus ke utara, surut gitu? Eh? Apakah itu? Halo? Atau kalian belum baca ini? Hanya perlu beli semua ini nanti ya. Belum beli? Nggak tebel, Bapak Ibu. Buku Sirah Nabawiyah dari Abu Hasan Ali An-Nawawi, Syekh An-Nadawi ini nggak tebel. Karena nanti ada buku yang tebel lagi. Ini sederhana buku ini. Ini termasuk buku yang tipis. Ya. Jadi Rasulullah itu ternyata, misalkan ini Mekah ya, selatan, Madinah di sono. Ternyata Bapak Ibu, Rasulullah selatan dulu, muter gini. Tret ini ya. Jadi ini Mekah, ini Madinah. Jadi Rasulullah tidak langsung lurus ini. Tapi Rasulullah muter dulu. Tret. Baru ke... Ada inspirasi apa Bapak Ibu? Ayo, harus tahu ini. Terakhir soalnya contoh terakhir. Sirah sebagai inspirasi contoh terakhir. Ada apa? Kenapa Rasulullah muter? Hmm? Biar lama Ustaz. Biar capek Ustaz ya. Biar tidak terdeteksi oleh musuh orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Karena Abu Jahal sudah memberikan sayembara untuk bisa barang siapa yang bisa menangkap Muhammad mati atau hidup-hidup, hidup-hidup atau mati akan mendapatkan imbalan sekian, sekian, sekian. Kalau Rasulullah dari Mekah ke Madinah langsung, sudah ketangkep lah, ketahuan. Tapi Rasul muter dulu. Ini para hadirin. Apa inspirasinya? Apa inspirasinya? Muslimin dalam mencapai tujuan, muslimin dalam menggapai cita-cita harus waspada sergapan musuh. Terkadang kita harus muter dulu. Nah, ini penting. Dan sembunyi-sembunyi. Bapak Ibu punya target atau cita-cita kebaikan? Punya. Bapak-bapak, Anda punya target cita-cita kebaikan? Ingat, inspirasi dari Sirah Nabawiyah, kadang-kadang target atau cita-cita kita itu tidak perlu kita obrol ke semua. Kadang-kadang ada orang-orang yang tidak senang kita mendapatkan target kita itu. Ada orang yang siap mensabotase kita meraih cita-cita itu. Jadi nggak semua kebaikan itu dikampanyekan, kata Kiai. Tidak semua cita-cita mulia itu harus dipromosikan, disampaikan di halayak. Coba Bapak Ibu misalkan ya, misalkan Rasulullah waktu mau hijrah ke Madinah, tiba-tiba, penduduk Madinah, ini saya sama Abu Bakar, ini mau hijrah ini ke Madinah ini ya. Apa yang terjadi para hadirin? Ya ditangkap, tapi Rasulullah sembunyi-sembunyi. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, dan ini dipegang banget oleh para ulama kita, au kama qala sallallahu uqdu hawaijakum bil kitman. Capailah hajat-hajat kalian, raihlah cita-cita kalian dengan sembunyi-sembunyi. Hari ini Masya Allah, banyak kelompok-kelompok muslimin yang sudah tutup. Banyak saudara-saudara kita cita-citanya mulia, tapi nggak bisa membuat strategi kayak Rasulullah tadi. Nggak bisa muter kayak gini tadi. Akhirnya disabotase, ditutup oleh orang-orang yang membenci agama Islam ini. Ini inspirasi Bapak Ibu. Sekali lagi, sirah itu inspirasi dan solusi. Ya.
Nomor satu, ini baru satu. Kan ada tiga, ada empat ya. Dua wis. Inspirasi dan solusi sudah. Agak cepet. MC kurang berapa menit ini? 10 menit lagi ya. Oke. Sirah Nabawiyah sebagai motivasi. Sirah Nabawiyah sebagai motivasi. Mohon maaf ya, akan minta tambahan waktu 10 menit. Baik. Di awal-awal buku ini, Sirah Nabawiyah, hampir semua buku Sirah Nabawiyah mengatakan Rasulullah itu yatim, betul? Saat Ibunda Aminah hamil, ayahnya Abdullah wafat, betul? Setelah Rasulullah Nabi Muhammad kecil lahir, beberapa waktu Ibunda Aminah wafat. Tumbuhlah Muhammad kecil, Nabi Muhammad kecil, yatim. Ini ada motivasi apa Bapak Ibu? Apa? Jangan minder kalau menjadi anak yatim. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu single parents, mengasuh anak sendirian. Tuh, Nabi Muhammad yatim. Tapi dengan bimbingan wahyu, dikawal oleh wahyu, menjadi sosok pemimpin dunia. Orang paling sukses dalam analisa para ulama. Yatimnya beliau tidak menjadi penghalang untuk menjadi manusia terbaik. Ini motivasi. Jangan minder menjadi anak yatim. Ya. Bisa lu yatim sukses bisa. Siapa motivatornya? Rasulullah. Jadi kalau kita baca sirah, terkadang kita, kata kiai kita, nggak perlu baca motivator itu. Cukup kita baca sirah, sejarah, kita sudah dapat motivasi luar biasa. Contoh, hari ini banyak dai-dai aktivis ya, muslim, ustadz, ya Allah ustadz, masyarakat tambah rusak. Masyarakat tambah nggak karu-karuan ustadz. Bapak Ibu, Bapak Ibu, kalau Anda baca sirah Nabawiyah, Anda nggak akan putus asa. Karena rusaknya masyarakat hari ini, membunuh, zina, homer, tawuran, judi, kesyirikan, itu podo, sama dengan yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW waktu itu. Betul? Di Mekah waktu itu sama. Zina banyak, judi banyak, homer nyetok di tiap rumah ada, ya, berantem hobi, kesyirikan ada di mana-mana, ada 360 berhala. Tapi bisa itu diubah. Jadi kalau kita baca, jangan putus asa. Para ayah, para bunda, yang mungkin di antara Anda ada seorang mubalek, dai, aktivis Islam, guru agama, jangan putus asa. Dulu Rasulullah juga sama. Masyarakat waktu itu juga jahiliyahnya luar biasa. Nah ini motivasi. Ya. Kalau dulu Rasulullah disakiti gara-gara menyebarkan agama Islam, hari ini Anda disakiti, oh sama. Dulu Rasulullah juga disakiti. Jadi Anda termotivasi, nggak putus asa gitu. Nah, ini sirah sebagai motivasi. Terakhir, sirah sebagai prediksi. Jadi nanti saat Anda membaca sirah Nabawiyah, karya Syekh An-Nadawi ini, Anda cari biar sirah itu hidup, biar sirah itu asik, menarik, ada prediksi-prediksi. Contoh, sebaik-baik Anda punya akhlak,
sebaik-baik bagus akhlak Anda, perilaku Anda, pasti ada yang memusuhi. Saya ulangi, itu sudah diprediksi. Sebaik-baik dakwah Anda, sebaik-baik perilaku Anda, sebaik-baik sopan santun Anda di masyarakat, pasti ada yang membenci. Itu sudah diprediksi. Tidak mungkin. Saya tanya, Bapak-bapak, lebih baik mana akhlak Anda, akhlak kita dengan akhlak Rasulullah? Lebih baik mana? Tentu akhlak Rasulullah tertinggi. Loh, Rasulullah yang akhlaknya paling tinggi itu loh. Masih banyak yang membenci. Betul? Loh, apalagi kita-kita yang akhlaknya nggak tinggi banget. Yang jelek seperti ini. Tentu yang banyak yang membenci. Jadi ibu-ibu, ya, Ustaz, saya di kampung ini loh Ustaz, dibenci ibu-ibu. Loh, Rasulullah yang paling loman, dermawan saja itu loh masih dibenci. Apalagi Anda yang pelit. Lah yang dermawan aja dibenci. Apalagi jika Anda cerek, bakhil bin kikir, oh tambah dibenci. Itu sudah prediksi sudah. Ya. Siro sebagai prediksi. Bukan. Di setiap ada kesulitan, setelah itu ada apa? Kemudahan. Itu sudah bisa diprediksi. Kalau ada kesulitan, sudah bisa diprediksi. Setelahnya pasti ada kemudahan. Rasulullah di Mekah, Masya Allah, luar biasa, diboikot, diancam, diteror. Tapi nanti setelah Fathu Mekah, Masya Allah. Barakallahu fikum, mungkin itu Bapak Ibu semuanya para hadirin, baik yang hadir offline maupun online, sebagai pemantik ya, apa terkait dengan membaca Sirah Nabawiyah untuk pemuda ini, ada tips, ntar tambah lagi. Kasih 2 tips ya, sebelum nanti kita rame-rame bersemangat membaca buku Sirah Nabawiyah, tentu dengan tadi membaca untuk mencari inspirasi, membaca sirah untuk mencari solusi, membaca sirah untuk mencari apa? Motivasi, dan membaca sirah untuk menggambarkan prediksi-prediksi. Yang pertama Bapak Ibu, baca bismillah ya tentu ini. Kadang-kadang kita baca itu nggak baca bismillah, beda dengan baca Quran, tiba-tiba baca buku langsung baca gitu. Ya. Kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tips pertama dari saya, nanti saat membaca buku Sirah Nabawiyah itu, dan mungkin juga buku-buku yang lain ke depannya, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Karena ada keberkahan di sana, Pak. Ada keberkahan. Selama tidak, kita baca bismillah, makan baca bismillah, minum baca bismillah, tidur baca bismillah, ya. Baca buku lupa. Langsung di perpus langsung ambil, lu nggak baca bismillah. Akhirnya nggak dapat apa-apa. 1 jam baca kayak lupa semua. Nggak ada yang nyantol. Tidak diberi keberkahan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu, hafidhakumullah, tips dari kita, sekali lagi pilih yang tipis-tipis dulu. Buku apapun. Apalagi kita pemula ya, kita baru semangat ingin mulai menghidupkan bi'ah atau kebiasaan, habits membaca, pilih yang tipis-tipis dulu. Kalau dalam konteks sirah, ini salah satu yang tipis. Ada nanti yang juga tipis, misalkan syarah urujuzah mi'iyah. Cuma itu berupa nazom ya, nazom. Kalau ini nasr. Syekh An-Nadawi menulis kitab Sirah Nabawiyah ini, judul aslinya Sirah Khatimin Nabi, ini berupa nasr, paragraf-paragraf. Kalau siapa? Imam Imam Ibnu Iz itu Sirah Urjuzamiyah berupa nazom. Tipis juga. Yang tipis-tipis dulu, asalkan hatam. Sehingga kita utuh melihat Sirah Nabawiyah itu. Wallahu ta'ala bishawab, mungkin ini sebagai pengantar, mungkin ada diskusi, tambahan-tambahan, mungkin ada dari Bapak Ibu semuanya, ada koreksi mungkin, ada
inspirasi baru kami persilakan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi bedah buku tadi, Sirah Nabawiyah untuk pemuda dan launching pojok literasi yang diselenggarakan oleh Pustaka Cahaya Peradaban sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Ali Ridho. Mungkin sekarang sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Dan alhamdulillah saya pribadi berkesempatan belajar langsung Ustadz. Masya Allah. Dengan Ustadz Budi dan timnya di Depok. Alhamdulillah setiap bulan diberikan izin, diberikan kesempatan untuk belajar langsung aksi namanya Akademi Siroh di Depok di Kutab Pusat. Setiap bulan pertemuannya Sabtu Ahad, dan alhamdulillah hari ini kemarin pertemuan terakhir selama 10 bulan tatap muka, dan ini sudah mulai masuk di tugas akhir. Insya Allah hari ini juga sudah dibuka bagi yang ingin mengikuti Akademi Siroh di pusat. Itu juga sekarang tahun ini baru dibuka untuk Akademi Siroh online. Alhamdulillah online sudah bisa. Kalau tahun-tahun kemarin Akademi Siroh itu wajib offline. Jadi harus ke sana. Tapi tahun ini itu sudah dibuka offline. Kemarin juga posternya juga tertempel di sini. Nanti kalau butuh informasi lebih lanjut, insya Allah posternya ada di depan Kutab itu ada. Dan alhamdulillah sekarang masuki sesi tanya jawab. Mungkin ayah bunda yang mau bertanya terkait Siroh Nabawi untuk menjadikan inspirasi, solusi, motivasi, dan prediksi, ada yang ingin bertanya? Monggo, Bu Hesi, nggih. Begini Ustadz, terkait Siroh ini kita dari yang sudah kan Masya Allah ya, ternyata sebenarnya luar biasa sekali, menarik begitu. Nah hari ini itu kondisi sekarang itu kan literasi itu sangat menurun. Ada anak-anak muda begitu, yang kita lihat mereka lebih mengandalkan AI bahasanya sekarang ya. Nah ini bagaimana cara mengajak sehingga untuk mereka harus baca buku yang isinya kalimat-kalimat yang bahasa tinggi segala macam. Salah satu bagaimana cara mengawali untuk agar anak-anak ini bahwa membaca itu menyenangkan gitu, terutama pada yang sekarang menurun literasinya, terutama untuk mengenal terkait dengan bahwa membaca siroh, dengan kalian membaca siroh akan ada banyak hal solusi terkait dengan kondisi kehidupan anak muda sekarang begitu. Baik, barakallahu fiik ibu-ibu dan semuanya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menumbuhkan minat baca kepada para pemuda. Mungkin saya akan menjelaskan definisi pemuda terlebih dahulu ya. Jadi di dalam Al-Quran kata pemuda itu yang dipakai adalah kata fata atau jamaknya fitian ya. Kalau di dalam hadis di antara yang dipakai kata untuk menjelaskan pemuda itu adalah syabab, ya, pemuda. Ada satu ayat di dalam Al-Quran nanti di dalam surat Ar-Rum ya. Silakan dicek Ibu Bapak. Dicek surat Ar-Rum ayat 54. Surat Ar-Rum ayat 54. Terus 21 ya. Surat Ar-Rum ayat 54. Tentang definisi pemuda ya. Surat Ar-Rum ayat 54.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah yang menciptakan kalian dimulai dari kondisi lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah kalian itu lemah, Allah menjadikan kalian kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah kalian kuat, Allah menjadikan kalian lemah, kemudian menua. Bapak Ibu hafizakumullah, ini ada periodisasi umur kita ya. Yang pertama, ini lahir, ini tua. Ini bayi, ini tua, kemudian nanti mungkin wafat. Ini periodisasi umur manusia secara normal ya. Kalau mengacu kepada surat Ar-Rum ayat 54, Allah membagi periode umur manusia itu cuma 3. Periode lemah, dha'f, lemah, kemudian kuat, kemudian lemah lagi. Saya tanya sekarang. Kalau mengacu ke surat Ar-Rum ayat 54 ini, fase muda itu di mana? Kalau ini saya sebut fase pertama, lemah ini, atau fase kedua, atau fase ketiga? Hah? Bapak Ibu? Sepakat? Ya. Fase muda adalah fase di antara lemah. 2 lemah. Lemah pertama, lemah kedua. Lemah pertama, kenapa? Ya karena masih kecil. Fisiknya lemah, lari-lari jatuh, ya. Nangis, ya. Fisiknya masih ringkih, lemah. Akalnya juga lemah, ya. Dengan mainannya suka lupa, ditinggal, ya. Lemah. Nalar kritisnya juga lemah. Kalau fase lemah yang kedua, sudah boyoen apa itu ya, sudah macam-macam sakit. Nah, fase muda inilah. Nah, saya ingin mengarahkan sirah nabawiyah untuk pemuda ini di fase ini. Sehingga Anda, Bapak Ibu, yang umurnya 40 tahun, 50 tahun, tapi tahes, Anda belum tua. Anda masih muda. Ya, berangkat pagi, pulang sore masih strong. Anda qiyamul lail masih kuat. Senin Kemis masih kuat. Taraweh 11 rakaat, 20 rakaat masih kuat. Anda masih muda, Pak. Anda masih muda, Bu. Bangun sebelum subuh sudah masak, sudah ini, cuci-cuci, nyiapin sarapan, suami anak pergi, kemudian masih nyetrika. Tapi Anda kuat. Anda masih mudi. Anda masih pemudi statusnya. Kita perlu definisikan ulang tentang makna pemuda dan pemudi. Kalau kita mau mengikuti Al-Quran ini. Ya. Jadi siapapun manusia yang masih kuat fisiknya, kuat akalnya, kuat daya nalar analisanya, Anda masih muda. Tapi Anda umur 30 tahun atau 25 tahun, tapi sudah sakit-sakitan. Gak punya kekuatan fisik, gak punya daya nalar kritis, gak punya kemampuan analisa, Anda sudah lemah. Nah, para hadirin Bapak Ibu, kembali ke pertanyaan Bunda tadi, bagaimana menumbuhkan ghirah, semangat membaca di anak-anak atau di pemuda terutama. Bapak Ibu hafizakumullah, tadi di awal saya sebutkan, membaca ini syariat atau bukan?
Lalu syariat. Kalau kita sudah sepakat dengan penjelasan para ulama bahwa qiraah membaca itu adalah syariat pertama yang Allah turunkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Maka kalau kita sudah paham bahwa membaca termasuk salah satu membaca sirah itu adalah sebuah ibadah dan itu adalah syariat, maka jawabnya gampang. Tidak ada yang paling besar daya dorong agar orang bisa melaksanakan syariat kecuali apa? Hah? Hah? Iman. Sudah. Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang paling hebat mendorong seseorang melaksanakan sebuah syariat kecuali iman. Anda sholat, apa dorongannya? Iman. Anda puasa, apa yang mendorong? Iman. Anda sedekah, Anda berwakaf, Anda apapun itu bentuk ibadah, menghafal Quran. Pendorongnya apa? Iman. Ayo, kamu tak kasih uang 1 juta, silakan hafal Al-Quran. Kalau nggak ada iman, moh. Nggak, males. Ini. Karena nggak ada iman. Maka ibu dan juga kita semuanya, hal pertama yang perlu kita kuatkan pada diri kita, selaku pemuda, ini masih muda semua kan? Agar punya daya dorong tinggi untuk melaksanakan syariat, termasuk membaca sirah, iman. Maka dulu dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, sahabat Jundub mengatakan, kunna ma'an Nabi SAW, wa nahnu fityanun hazawir, fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Adalah dulu kami bersama Nabi SAW, ketika kami masih kecil. Kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Karena iman tertanam, summa ta'allamnal Quran fazdadna bi imana. Hari ini coba, ada di antara bapak ibu yang semangat menghafal 30 juz? Nggak ono. Kenapa? Nggak ada iman. Dorongan imannya kurang kuat. Belajar tahsin, males. Belajar bahasa Arab, males. Setoran, males. Murojaah, males. Hafalan lama, hilang kabeh. Gimana iman? Itu iman semuanya. Ya. Jadi yang pertama iman. Harus ditumbuhkan. Yang kedua, teman. Oh ya, pada nih ya. Setelah iman apa? Teman. Kenapa sholat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat jadi terasa ringan? Ono koncone bareng-bareng di masjid. Coba nggak ada temannya, sendirian di rumah. Andai saja ada sholat tarawih cukup 2 rakaat, terus aku milih 2 rakaat aja. Iktikaf. Kenapa iktikaf semangat di masjid? Karena ada teman. Nggak ada teman, sepi. Itu Nabi SAW mengatakan, alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Dalam konteks ini, cari komunitas. Kenapa? Fa'inna syaitona ma'al wahid. Karena syaitan itu senang dengan orang sendirian. Anda baca sendirian. Kalau iman Anda kuat, insya Allah bisa. Tapi kan iman itu naik turun. Fitnah menyambar. Baru buka, titit. Oh, buka. Oh. Halo?
Ya, 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 ya. Link sudah oke. Tutup. Ya. Nah ini alhamdulillah nanti insya Allah di launching komunitas baca atau komunitas literasi. Ini kumpulan bareng-bareng. Ayo mau yuk, apa gitu ya. Banyak di kota kita dan di kota-kota yang komunitas-komunitas baca. Komunitas apalagi tahajud. Ada kayak ya? Komunitas tahajud, komunitas sedekah, komunitas apalagi menghafal Quran, komunitas sampah itu apa? Zero waste itu ya. Komunitas itu, semua kebaikan itu komunitas. Itu bikin kita semangat bareng-bareng. Kata Rasulullah lanjutannya dalam hadis, wa huwa minal itsnaini ab'ad. Syaiton dengan dua orang itu lebih jauh. Faman arada buhatal jannah falyalzimil jamaah. Barang siapa ingin merasakan nikmatnya, harumnya bau surga, ayo berjamaah. Kalau kita menghafal Quran sendirian abot. Tapi kalau di ma'had, di pesantren, ada komunitas tahfidzul Quran, komunitas murojaah, apa one day one juice, macam-macam itu kan. Jadi kamu emang seneng. Ya, ya. Ini teman ya. Berikutnya, jangan berlebihan. Kan juga jangan berlebihan. Ini kiat nomor 3. Boleh baca, tapi ada waktu. Kata Rasulullah, fa inna li jasadika alai hak. Tubuh kita punya hak. Li ahlika hak. Untuk keluarga ada hak. Ya. Semuanya kita punya hak. Jangan mentang-mentang baru ikut bedah buku, wah Masya Allah, isu sore bengi moco buku, sudah enggak kora-kora, enggak setelika, enggak masak. Apa Mi? Baca buku, ibadah ini. Ya enggak begitu juga ya. Ada waktunya. Pokok saya habis sholat asar 1 jam baca. Nah, seperti itu. Atau saat di bis atau kereta api, di angkot. Oh, setiap berangkat kerja, saya naik angkot, 30 menit tak gunakan untuk membaca. Itu. Ada waktu. Ya. Terakhir mungkin, iman, teman, jangan berlebihan, keteladanan, keteladanan, keteladanan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa anak kita suka HP? Soalnya mae bapak seneng HP, punya HP dan seneng HP. Coba bapak ibu nggak punya HP, nggak ini, anak kita nggak akan. Keteladanan itu, keteladanan. Kenapa anak kita makan nasi? Karena ayah ibunya mencontohkan makan nasi, bukan makan hamburger atau apa misalkan. Kenapa anak kita ada makan pagi, makan siang, makan malam? Anak kita itu kan, karena mencontoh bapaknya. Ada makan pagi, makan siang, makan malam. Sama. Keteladanan. Keteladanan. Ya. Ini sebenarnya rangkuman dari ayat Allah Ta'ala. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatasmassakumun nar. Ada di surat Hud ini, rangkuman ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala mungkin itu Ibu nggih. Yang lain ada? Atau sudah cukup? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah. wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, akhir-akhir ini kan budaya membaca mulai menaik lagi ya, baik di kalangan santri ataupun di kalangan umum gitu. Cuman dibalik dengan kenaikannya budaya membaca yang yang makin bagus itu, yang makin baik, juga akhirnya muncul minat-minat membaca yang ternyata membaca kepada pemahaman yang dulu sempat dilarang gitu kan. Di antaranya ada pemahaman kiri, filsafat, terus juga ada pemahaman anak-anak juga mulai senang dengan buku-buku fiksi gitu kan. Apakah Kutab Al-Fatih termasuk dan madrasah gitu punya pandangan terkait dengan budaya membaca seperti ini gitu. Terima kasih. Barakallahu fiik. Untuk penanya dan juga untuk semuanya. Jadi tentang budaya membaca yang mungkin keliru ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini peluang sekaligus tantangan ya bagi aktivis ya. Maka memang syariat itu, tadi kita sudah sepakat bahwa membaca itu adalah ibadah. Sepakat ya? Ini adalah syariat dari Allah Ta'ala. Nah, kita semua setelah memahami, kita perlu tahu bahwa sebuah ibadah, sebuah syariat itu dibangun di atas apa teman-teman? Akidah yang baik, akidah yang benar. Betul? Sholat, saya contohkan biar gampang. Sholat, kalau tidak dibangun dengan akidah yang benar, maka sholatnya bisa macam-macam. Hari ini ada loh, sholat yang menghadap ke timur. Jadi tidak sesuai dengan akidahnya bahwa sumber sholat di mana Rasulullah. Ya. Atau yang lain, contoh, menikah. Menikah itu ibadah atau bukan? Ibadah. Syariat, syariat. Jika tidak dibangun di atas akidah yang benar, akan macam-macam orang menikah. Ada menikah dengan sesama jenis. Bahkan ada yang menikah dengan hewan. Ada yang menikah dengan jin. Betul? Karena tidak dibangun dengan pondasi akidah yang benar. Pun sama dengan membaca. Lah, jadi jawabannya, kembali ke sini lagi. Thread. Memang tidak bisa kita serta-merta mendorong seseorang melaksanakan sebuah ibadah, tapi dia belum punya pondasi iman dan akidah yang kokoh. Ya kayak tadi, akhirnya dimotivasi membaca pintu ilmu, membaca sumber peradaban, membaca apa, dan seterusnya. Tapi pokok, base, asas akidahnya belum kokoh. Akhirnya semua buku di perpustakaan itu dilahap. Semua buku yang menyimpang, buku-buku sesat, buku-buku yang merusak, buku-buku yang receh-receh, semua dibahas, semua dikonsumsi. Padahal kalau mengacu ke iman, ada buku-buku yang direkomendasikan oleh syariat ini, oleh akidah kita untuk kita baca. Ada buku-buku yang haram untuk kita baca. Ada buku-buku yang boleh kita baca, tapi nanti seperti itu. Ada urutan bahasa kita, ada urutannya. Ada urutannya. Jadi jawaban kami kepada penanya adalah selain ya membuat komunitas baca, maka perlu pengarahan. Jadi yang pertama mungkin sama ya. Jawabannya di sini. Iman dan akidah ya. Yang kedua, pengarahan. Agar selektif.
selektif dalam memilih buku. Nah, untuk kita muslimin sudah cukup dengan buku-buku para ulama kita. Muslimin, saya ulangi, cukup membaca buku-buku ulama kita, terutama yang terkait dengan pemikiran, terkait di ideologi ya. Ulama-ulama kita sudah melimpah ruah dan aman insya Allah. Syekh An-Nadawi ini misalkan, nanti di halaman belakang sudah ditulis, Masya Allah. Beliau apa ini? Anggota Robito Alam Islam, itu lembaga ulama internasional. Ada Dewan Ilmu Pengetahuan dan Bahasa Arab di Damaskus. Majelis Pertimbangan di Universitas Islam Madinah. Sudah jelas. Kompetensi beliau sudah jelas. Hadirin rahimakumullah, ingat orang-orang yang membenci Islam itu selalu berusaha untuk menggerogoti kita dari jalan manapun. Salah satunya melalui buku. Salah satunya melalui apa? Buku. Maka ini ada pengarahan dan selektif. Bahwa tidak semua buku itu membawa kebaikan. Ada banyak buku yang membawa kepada kerusakan dan kemadorotan. Nah ini perlu pengarahan agar anak-anak, pemuda, termasuk kita selektif memilih buku. Inilah pentingnya bimbingan, pengarahan agar selektif. Saya kira dua ini saja jawabannya, penanaman iman dan akidah. Contoh ini, anak kita atau pemuda-pemuda kita, termasuk kita mungkin ingin belajar sholat. Paling gampang. Atau anak-anak pemuda kita ingin menikah, wis gampang. Ingin menikah ya. Ada 10 buku. 5 buku penulisnya adalah ulama-ulama yang sudah jelas keilmuannya, keulamaannya. 5 buku berikutnya tentang pernikahan, sama-sama pernikahan, sama-sama buku terjemahan. Cuma yang ini dari tulisan orang-orang yang tidak beriman. Yang tidak pernah wudhu, tidak pernah mandi jinabat, tidak kenal halal haram, ya, juga menulis buku pernikahan. Successfully wedding misalkan, atau apa bahasanya gitu ya, atau how to be a good wife, ya, how to be a good husband. Penulisnya siapa itu? Bla 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 bla. Bukan Muslim. Nah, iman dan akidah kita itu yang menjadi parameter penimbang sehingga kita bisa mengarahkan. Barakallahu fikum, insya Allah Pustaka Cahaya Peradaban yang mengawal, saya tahu orangnya Ustadz Ahmad Fadhail, beliau alumni dari Yaman, ya, beliau yang salah satu yang paling banyak kontribusinya menerjemahkan buku-buku para ulama yang tersedia di Pustaka Cahaya Peradaban. Insya Allah buku-buku yang tersedia di sana bukan termasuk yang kelompok yang kedua tadi, insya Allah. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala shawab, mungkin itu. Oke, saya kembalikan kepada MC. Alhamdulillah, tidak terasa waktu sudah sampai di ujung. Mungkin ada satu lagi pertanyaan. Sudah mungkin ya. Ini Ustaz, bisa diberikan kepada siapa saja yang Ustaz tunjuk. Itu ada dari Pustaka Cahaya Peradaban. Ya, Pustaka Cahaya Peradaban. Ada beberapa buku percetakan dari Pustaka Cahaya Peradaban. Baik, insyaallah. Dan alhamdulillah sekali lagi kami sampaikan kepada materi kita Ustadz Ali Ridho. Jazakumullah khairan kasiron. Semoga ilmunya tadi bisa bermanfaat untuk kita. Dan ada titipan informasi ini Ustadz. Insya Allah Akademi Sirah, pendaftaran Akademi Sirah yang diadakan oleh Al-Fatih, Akademi Sirah Angkatan 2026. Itu insya Allah sudah buka 1 Oktober kemarin
sampai nanti 30 November 2025. Dan spesialnya tahun ini itu ada online, jadi bisa ikut online, tidak perlu ke pusat, jadi bisa diikuti dari rumah. Nah itu full pengajarannya sudah kami rasakan di sana, full dari dosen-dosen pengisi, itu ada Ustadz Budi, terus ada Ustadz Hervi juga, terus ada Ustadz ada Ustadz ada Ustadz Ervin juga, dan insya Allah guru-guru yang mungkin sudah pernah kita lihat, insya Allah juga beliau menjadi pematerinya. Dan itu diajarkan mulai dari sirah kronologis sampai sirah fikih, itu selama full 10 bulan, dan 2 bulan berikutnya itu tugas akhir seperti itu. Dan sangat bermanfaat sekali. Jadi data-data mungkin yang selama ini kita pelajari di Sirah Nabawi yang hanya mungkin di permukaannya saja, mengikuti Sirah Nabi itu sampai detail, dan kita menemukan data-data baru seperti itu. Untuk informasi selanjutnya bisa hubungi nomor yang tertera. Insya Allah di Instagramnya juga ada, di grup-grup WA Kota Al-Fatih, terus di banner juga ada. Silakan bagi yang ingin ikut daftar. Mungkin itu Ustadz ya. Jadi terus kemudian di grup pojok literasi juga ada Ustadz ya. Jadi silakan yang mau mengikuti grup pojok literasinya, nanti mungkin seperti apanya bisa ditanyakan di situ. Mungkin itu saja kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Monggo Ustadz dibagikan bukunya. Sini ada 3 buku, Smart Islamic Parenting, terjemahan dari Dr. Jasim Al-Mutawwa. Ini salah satu pakar parenting dari Timur Tengah ya. Terjemahan. Ada Rumahku Sekolahku, Dr. Khalid Ahmad Syantut juga seorang pakar parenting. Ini agak tipis. Ada wasiat-wasiat parenting untuk orang tua, pendidik, dan anak. Saya bagikan ke siapa ini? Ke kameramen aja pertama ya. Ini orang yang jarang tersentuh ya, jarang terperhatikan dalam event-event. Ya. Ada, monggo kameramen silakan pilih. Ada yang Smart Islamic Parenting. Jangan Salah semua. satu. Yang Smart Islamic Parenting, ya monggo dikasihkan. Oh ya ini. Yang kedua tadi penanya, saya. Ibu tadi jenengan Rumahku Sekolahku, bekal keluarga muslim menyiapkan generasi, atau wasiat-wasiat parenting. Suami mana? Masya Allah. Siapa suami? Ini Pak Irwan. Oh Pak Irwan. Minta semua Pak. Rumahku Sekolahku, Masya Allah. Atau wasiat-wasiat parenting. Rumahku Sekolahku, Masya Allah. Oke. Sama tadi penanya yang kedua, barakallahu fiik. Oke, yang penanya kedua. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran pada pemateri dan hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita. Dan mungkin akan diajak ke bawah saat ya. Ya, diajak ke tempat pojok literasi, monggo nanti bisa ke sana di sebelahnya Elaf saat ya. Kurang lebihnya ya, kita tutup doa dulu ya saat ya. Kita tutup doa dulu untuk monggo Ustaz ditutup dengan doa dulu. Baik, Bapak Ibu semuanya, hadirin rahimakumullah, baik yang hadir online atau offline. Insyaallah pagi ini kita memulai sebuah langkah kebaikan, yaitu melatih diri kita, melatih mungkin keluarga kita, kemudian nanti kita melatih masyarakat kita untuk melaksanakan sebuah ibadah, melaksanakan sebuah syariat yang bernama membaca. Ini sebuah syariat yang banyak meninggalkan di antara kaum muslimin. Sebuah syariat mulia yang syariat pertama Allah turunkan, tetapi muslimin banyak yang meninggalkannya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah awal kita bergabung di komunitas literasi atau komunitas baca ya di Masjid Al-Furqan ini diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala, diberi taufik oleh Allah Ta'ala, diberi hidayah sehingga kita termasuk
muslimin, muslimat yang bisa melaksanakan perintah Allah dan perintah Nabi SAW ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa ashabi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana syu'urana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfa'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami adalah hamba-hambamu yang membutuhkan pertolonganmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami adalah hamba-hambamu yang ingin memuliakan syariatmu. Kami adalah hamba-hambamu yang ingin melaksanakan syariatmu, ya Allah. Kami adalah hamba-hambamu yang ingin istiqomah di dalam agamamu ini, ya Allah. Mudahkanlah kami, ya Allah, dalam melaksanakan syariatmu. Mudahkan kami, ya Allah, dalam mengingatmu. Mudahkan kami, ya Allah, dalam bersyukur kepadamu. Dan mudahkan kami, ya Allah, dalam membaca kitab-kitab para ulamamu. Mudahkan kami, ya Allah, dalam membaca sirah Nabi muliamu, Nabi Muhammad SAW. Mudahkan kami, ya Allah, dalam memahami, mendapatkan ibrah, pelajaran-pelajaran dalam sirah Nabimu SAW. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna kulla asir 'alaika yasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga diberkahi semuanya, termasuk wakifin wakifat saya tadi lupa menyebut yang sudah berwakaf untuk Pustaka Cahaya Peradaban, karena Pustaka Cahaya Peradabannya adalah sebuah penerbitan yang didanai dari dana wakaf untuk produktif, dana yang mengalir ya, sehingga pahalanya, manfaatnya bisa mengalir untuk kaum muslimin semua dan juga terutama untuk wakifin wakifat. Semoga Allah berkahi wakifin wakifat semuanya. Ya, saya mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada salah itu dari saya pribadi. Jika ada benar, maka itu adalah ilmu yang diberikan guru-guru kami, terutama tadi sudah kami sebut Ustadz Budi Azhari, Ustadz Asep Sobdari, dan Ustadz yang lain. Semua ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan kepada MC dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan berakhir juga dengan doa, maka berakhir juga dengan acara kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.